Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Saya Iman Rohayadi dari SMP Negeri 58. Saya Diana Andriani dari SMP Negeri 15 Kota Bandung. Saya Talifa Ismanto Fatin dari SDN 136 Sukawarna. Kami akan melakukan praktek percakapan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Diana, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktik coaching kan ya. Iya. Nah, sebelum melakukan praktik coaching, kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Iya. Di mana kegiatan ini telah mengacu kepada rubrik penilaian yang telah dibuat. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Diana terkait praktik coaching ini. Yang pertama, kompetensi apa sih yang akan Bu Diana capai dalam praktik coaching ini? Saya akan coba mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, itu biar bisa menyimak coaching secara penuh, kemudian berusaha untuk kehadiran penuh selama kegiatan coaching, dan saya juga akan berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa menuntun coaching nanti dalam menemukan solusi permasalahannya. Ya, kan dari yang Bu Diana tadi disebutkan itu banyak kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Kalau saya boleh tahu, apa sih kompetensi yang lebih spesifikasinya lagi nih untuk praktik coaching kali ini? Yang akan menjadi fokus pengembangan di sini, mungkin saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot dulu mungkin ya Bu ya. Oh iya, baik. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir, indikator apa yang mungkin Bu Diana akan capai dalam praktik coaching ini? Saya inginnya coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau utarakan gitu, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi gitu, dan solusi-solusinya saya harapkan datang dari coach itu sendiri. Ya, baik ya, sudah bagus indikator yang ingin dicapai. Mudah-mudahan kompetensi yang ingin dikembangkan, lalu indikator yang ingin dicapai bisa berkembang dan tercapai sesuai harapan Bu Diana. Amin. Nah, sekarang berarti kita langsung saja ya mulai. Semangat untuk Bu Diana. Terima kasih Bu Talita. Assalamualaikum Bu Diana, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iman. Alhamdulillah saya sehat. Bu Diana, ada waktu nggak saya pengen ngobrol nih, pengen cerita tentang, ya bisa dikatakan masalah lah. Selama ini saya nggak ada teman untuk bicara, untuk ngobrol. Kira-kira Bu Diana punya waktu nggak sebentar aja? Insya Allah banyak. Ada yang mau diceritakan apa Pak Iman? Ya gini Bu, belakangan ini mungkin saya merasa ada beban ya, tapi bukan beban, mungkin buat saya masalah, tapi memang disebut masalah ya, tapi disebut bukan masalah juga, dan memang terasa sama saya ini jadi berat juga buat saya gitu Bu. Jadi gini nih, saya kan sekolah ada dua tugas saya. Apa aja tugasnya? Satu, saya sebagai guru mapel, di mana saya ngajar 9 rombel mungkin ya, mata pelajaran APS yang saya hafal. Di satu sisi saya juga sebagai wakase kurikulum, di mana saya termasuk tim manajerial sekolah.
tim pengembang sekolah, Iya. tim pengembang kurikulum. Nah, di bulan ini kebetulan saya atau sekolah harus menjalankan kegiatan PKKS yang sebelumnya sudah akreditasi dan sekarang sekolah akan menghadapi PKKS. Saya karena sebagai wakasek kurikulum ditugaskan sebagai ketua tim PKKS. Oh hebat Pak Iman jadi ketua tim PKKS. Ya alhamdulillah masih dipercaya oleh kepala sekolah menjadi ketua tim PKKS. Nah, ketika saya menjadi ketua tim PKKS, sudah barang tentu saya harus menjalankan tugas ini. Mau tidak mau saya harus menjalankan tugas ini secara totalitas, secara full. Karena memang kewajiban juga untuk menjalankannya. Nah, yang jadi masalah begini Bu, kembali tadi saya sebagai guru yang harus memenuhi kewajiban saya di kelas, juga sebagai ketua tim PKKS yang harus memenuhi kewajiban saya sebagai ketua tim mengarahkan yang lainnya dalam menyiapkan dokumen-dokumen untuk visitasi PKKS nanti. Di saat saya menjalankan sebagai ketua tim untuk menyediakan atau untuk menyiapkan dokumen-dokumen, nah berbenturan dengan kegiatan saya yang harus hadir di kelas. Saya harus mengajar. Nah, udah beberapa hari ini atau beberapa minggu ini itu terasa saya kurang maksimal di kelas. Terkadang terabaikan hanya memberikan tugas saya. Nah, muncullah komplain dari murid, bukan komplain lah, bertanya, Pak kenapa jarang di kelas, Pak kenapa nggak di kelas. Nah, ini jadi masalah sih buat saya. Saya merasa mengabaikan kewajiban saya. Jadi mungkin bagi anak, walaupun sudah diberikan tugas, bagi anak mungkin kegiatan KBM itu hadirnya sosok guru secara real gitu ya, secara fisik ada, meskipun saya sudah memberikan tugas, sehingga ada terkesan bagi anak ini jam kos gitu. Nah, padahal saya tidak mangkir tugas, tapi karena saya pun harus memenuhi kewajiban saya untuk menyiapkan dokumen-dokumen PKKS. Nah, ini jadi pikiran buat saya Bu, nggak ada teman untuk curhat. Nah, mungkin dengan ngobrol ini saya bisa tadi saya sudah menyampaikan keluh kesah saya gitu Bu. Oh gitu. Yang saya tangkap mungkin Pak Iman itu sekarang sedang kebingungan karena ada tugas yang saling bertumpang tindih ya, antara sebagai guru dengan sebagai ketua PKKS gitu. Nah sekarang dengan kondisi yang ada sekarang, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Iman? Yang saya khawatirkan ya jelas karena tadi anak sudah diberi tugas tapi terkadang menganggapnya jam kos, sehingga ketertinggalan materi ajar yang harusnya sesuai dengan capaiannya. Nah, itu khawatir saya banyak mata pelajaran saya yang tertinggal, sementara sebentar lagi akan menghadapi asesmen semester ya. Oh gitu ya Pak. Dengan permasalahan yang Pak Iman hadapi sendiri, sebenarnya tujuan Pak Iman berbincang dengan saya itu sebenarnya tujuannya seperti apa sih maksudnya? Ya tujuannya saya ingin ada solusi, kemudian selain solusi saya bisa mengatasi semua yang saya hadapi sekarang. Oh gitu ya. Aku diam dulu gitu deh. Sebelumnya Pak Iman ya, dengan kondisi yang sekarang nih, dengan ada anak kelas yang bukan kosong sih ya, Pak Iman memberi tugas juga, kemudian ada pekerjaan yang lain juga gitu. Nah, kira-kira nih
Kalau menurut Pak Iman, latar belakang dari terjadi kondisi ini, kira-kira latar belakangnya apa? Ya, yang saya rasakan ini karena di tim PKKS ini memang kurang anggota ya, kurang banyak lah anggota yang dilibatkan di tim PKKS, karena mungkin kepala sekolah juga mengukur kemampuannya juga, jadi jangan sampai dilibatkan di PKKS tapi secara kompetensinya kurang menguasai, sehingga yang menguasai PKKS hanya beberapa orang, jadi itulah yang dimaksimalkan. Artinya kurang SDM juga sih. Ada kekurangan SDM gitu ya. Nah, selain itu ada lagi tidak Pak Iman? Selain itu mungkin saya kurang bisa memanage waktu juga ya, karena memang kegiatan ini dua kegiatan yang harus diselesaikan dalam satu waktu yang bersamaan, yang saya rasakan seperti itu. Oh itu ya, ada dua kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian mungkin salah satunya adanya kurang SDM, terus dari manajemen waktu juga gitu. Nah, dari hal-hal yang tadi ada nggak rencana Pak Iman untuk apa ya namanya, supaya kalau memperbaiki lah gitu kondisi yang sekarang terjadi ini? Nah, saya sudah ada sih ide, tapi belum saya komunikasikan dengan tim atau dengan kepala sekolah. Idenya begini, misalkan dalam menyiapkan PKKS digeser waktunya ke hari Sabtu atau hari Minggu, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Ini mungkin belum saya sampaikan, tapi ini sudah ada ide atau rencana akan saya coba diperbaiki dengan seperti itu. Iya. Ada rencana lain mungkin selain rencana yang barusan mengerjakan? Iya. Untuk plan B mungkin kalau rencana yang pertama keberatan guru-guru yang lain, mungkin rencana B saya harus membuat video pembelajaran. Saya membuat video seolah-olah saya mengajar di kelas dengan berbagai metodenya sama dengan di kelas, media yang saya gunakan. Nah, video hasil mengajar saya itu nanti mungkin ditampilkan di dalam kelas menggunakan proyektor, sehingga anak mungkin akan merasakan kehadiran saya di dalam kelas. Oh, alhamdulillah, itu plan yang bagus ya. Ada plan A, plan B gitu ya. Mungkin itu bisa segera dilaksanakan mungkin ya. Kira-kira rencananya mau mulai kapan Pak Iman? Ya secepatnya Bu, mungkin besok atau lusa saya komunikasikan dengan tim dengan rencana saya ini. Mudah-mudahan bisa goal rencana yang pertama, kalaupun tidak ya yang kedua itu mau tidak mau harus terlaksana. Dalam rencana melaksanakan itu, dalam pelaksanaannya itu, ada tidak yang mau Pak Iman libatkan biar bisa terlaksana dengan lancar? Untuk rencana yang pertama jelas melibatkan tim dan juga melibatkan kepala sekolah. Untuk rencana yang kedua paling saya melibatkan beberapa guru dan siswa. Gitu. Alhamdulillah. Selama percakapan kita dari awal sampai sekarang, mungkin sekarang Pak Iman sudah memiliki gambaran untuk menyelesaikan permasalahan Pak Iman atau gimana? Ya, paling dengan rencana tadi saya akan men-setting dulu seperti apa supaya bisa diterima oleh yang lain juga. Saya bisa mengerjakan dengan mudah. Sudah tergambar ya langkah-langkah dan strateginya. Ya, iya. Alhamdulillah tuh ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya gimana perkembangannya gitu ya. Mudah-mudahan ada progres yang sangat signifikan. Iya. Terima kasih Bu Diana atas waktunya. Saya jadi merasa tenang nih udah ngobrol seperti ini. Sudah ada solusi juga gitu. Terima kasih banyak Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Diana, alhamdulillah praktik coaching kali ini telah selesai. Sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi.
di mana kita akan merefleksikan apa yang telah dilakukan tadi selama proses coaching dan bersedia ya Bu Diana, dari saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Ya, insya Allah. Iya. Jadi setelah melakukan praktek coaching tadi, apa sih yang dilakukan oleh Bu Diana? Tadi selama praktek coaching saya berusaha untuk menuntun coaching biar beliau menemukan solusinya. Saya coba gunakan alur tirta, jadi kita pastikan dulu tujuannya supaya jelas dulu. Nah, nanti dari permasalahan yang ada kita coba identifikasi permasalahannya. Setelah ketemu akar permasalahannya, kita coba buat rencana aksinya, dan tentunya kalau sudah ada rencana kita harus terapkan rasa tanggung jawab juga. Iya, baik ya, bagus Bu Diana. Selanjutnya indikator yang telah dirumuskan sebelumnya, menurut Bu Diana apakah sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya sendiri, alhamdulillah ya sudah tercapai, Bu Talita. Nah, kenapa Bu Diana mengatakan bahwa indikator tersebut telah tercapai? Karena saya melihat dari coaching sendiri sudah bisa menggali potensinya dengan coaching sendiri yang mencari akar permasalahannya itu seperti apa, dan akhirnya coaching sendiri yang merencanakan rencana aksinya untuk mengatasi permasalahan yang tadi gitu. Bahkan sampai coachingnya juga sudah merencanakan waktunya kapan mau dilaksanakan, sampai mau berkolaborasi juga. Ya, hebat. Ya, selanjutnya setelah melakukan praktek coaching tadi, kompetensi apa sih yang mau Bu Diana lebih kembangkan lagi? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide dari coaching gitu ya, supaya coachingnya bisa memaksimalkan potensinya, yang sebenarnya potensi itu sudah ada dalam diri coaching sendiri gitu. Iya, benar ya Bu Diana. Tadi saya lihat juga dari coachingnya sendiri pun ada solusi yang akan dia lakukan. Nah, sebelumnya boleh nggak Bu Diana saya menyampaikan apa hasil dari pengamatan saya tadi? Boleh sekali Bu Talita, mungkin. Iya, jadi setelah tadi saya amati, Bu Diana sudah bagus sekali ya. Dari alur tirtanya sudah tergambar, mulai dari merumuskan tujuan, lalu mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Diana yang menggali coaching tersebut, akhirnya mengeluarkan rencana aksi sehingga beliau ada solusi dan sampai ada targetnya mau kapan tuh dilakukannya. Nah, jadi dari coachingnya juga ada tanggung jawab dari rencana tersebut. Lalu selanjutnya Bu Diana juga sudah menanyakan planning B gitu ya, kalau tadi dibilang, jadi seperti rencana alternatif lain gitu yang akan dilakukan coaching itu apa. Nah, itu sudah bagus sekali. Jadi coaching itu memiliki beberapa rencana yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu selanjutnya yang baik juga dari Bu Diana telah menanyakan tindak lanjut kepada coaching. Jadi mungkin nanti setelah coaching melakukan apa yang sudah direncanakan, Bu Diana juga bersedia mungkin ya kalau misalnya nanti coachingnya datang lagi gitu ke Bu Diana untuk curhat atau untuk mengobrol lagi seperti itu. Ya, mungkin itu Bu Diana hasil pengamatan dari saya. Nah, sekarang dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari pra-observasi, observasi hingga pasca observasi, kira-kira apa nih tindak lanjutnya? Tindak lanjut untuk sayanya. Iya. Kalau untuk saya
saya mungkin saya harus banyak berlatih lagi ya, dan saya harus lebih mendalami ilmu ini karena menurut saya ini sangat penting sekali. Apalagi kita bergerak di dunia pendidikan ya, kegiatan coaching ini bisa membantu banyak orang juga, tidak hanya teman sejawat, murid pun akan sangat terbantu dengan kegiatan coaching ini. Iya, betul sekali ya Bu Diana. Semoga Bu Diana sebagai pendidik juga bisa menjadi coach yang baik bagi Amin. rekan guru dan murid-murid mungkin ya. Nah, cukup sekian mungkin pembicaraan kita kali ini. Sampai berjumpa. Terima kasih banyak Bu Diana atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Talita, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Iman. Alhamdulillah baik. Pak Iman gimana? Alhamdulillah. Bu Talita Iya. akan melaksanakan coaching ya. Dan saya di sini selaku supervisor atau observer. Nah, saya nanti akan menilai, melihat, mengamati coaching yang dilakukan oleh Bu Talita. Adapun ada beberapa pertanyaan yang memang berdasarkan pada rubrik penilaian. Boleh kan saya bertanya Bu Talita ya? Boleh sekali Bapak. Oke, yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Oh iya, kalau kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama itu mendengarkan aktif, Ya. lalu kehadiran penuh saya sebagai coach saat coaching agar fokus juga ya Pak ya. Dan mungkin yang terakhir itu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar menggali coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oke ya, berarti ada 3 kompetensi ya yang akan Bu Talita kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bu Talita kembangkan? Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya lagi, saya akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak, karena memang untuk mengeluarkan pertanyaan yang berbobot itu butuh latihan gitu ya, butuh berlatih. Ya betul. Oke, kemudian kalau indikator mana nih dalam proses coaching ini, indikator mana juga yang ingin Bu Talita kembangkan? Iya, untuk indikatornya yang ingin saya capai dari praktik coaching ini adalah seorang coach bisa menemukan strategi ataupun langkah-langkah dalam menemukan solusi yang akan direncanakan oleh coach itu. Karena itu goalnya ya, Iya. goal dari coach itu sendiri. Oke Bu Talita, silakan Bu Talita melakukan coaching. Saya akan mengamatinya ya. Iya, baik. Terima kasih Terima Bu kasih Talita. Pak Iman. Assalamualaikum Ibu Talita. Waalaikumsalam Bu Diana. Ibu Talita ada waktu nggak? Ada. Emang gimana Bu Diana, ada apa gitu? Iya, saya tuh lagi bingung Bu Talita, mau curhat boleh? Boleh. Ya, saya tuh lagi ini ya Bu Talita lagi kewalahan menghadapi beberapa anak yang di kelas itu sering ini nggak sering sih, kadang berkelahi, terus nggak harmonis gitu. Oh, jadi ada beberapa anak Bu Diana di kelas yang kadang berkelahi. Sebelumnya Bu Diana udah tahu belum penyebabnya apa? Ini saya tuh sering melihat mereka itu saling mengejek. Jadi memanggil temannya ya bukan pakai nama asli temannya, ada yang manggilnya pakai nama ayahnya gitu. Iya, jadi saling ejek mengejek kan biasanya anak yang sebesar itu nggak mau kalah juga ya, jadi suka saling balas-balas. Kadang kalau ada salah satu di antara mereka yang sensitif sampai ada yang berkelahi, sampai ke fisik juga gitu. Oh, sampai ke fisik. Iya. Kalau misalnya dari kasus tersebut, apa sih yang diharapkan oleh Bu Diana untuk ya kasus
Saya sih berharapnya ya anak-anak yang ada di ini, anak-anak saya, murid-murid saya yang ada di sini tuh mereka punya karakter yang baik semuanya, terus bisa saling menghargai, jadi tercipta suasana sekolah yang kondusif, yang aman, nyaman gitu. Iya, jadi dari harapan Bu Diana itu berarti ada bertujuan gitu ya Bu Diana untuk mencapai yang Bu Diana tadi anak memiliki kemandirian dan suasana di kelas pun harmonis. Benar seperti itu Bu Diana? Atau ada tujuan yang lain nggak yang Bu Diana? Iya, itu sih saya pengennya itu. Jadi anak-anaknya pengen harmonis gitu, akur lah gitu. Apalagi kalau sesama teman sekelas gitu, pengen seperti itu biar mereka kompak juga. Iya. Nah sebelumnya Bu Diana pernah tanya nggak ke anak yang melakukan alasannya apa gitu melakukan hal seperti itu? Saya tuh pernah ya bertanya sama beberapa anak, kenapa sih kok kalian kalau manggil teman itu pakai nama orang tua, kan nggak baik kalau pakai nama orang tua gitu. Terus kitanya juga kan nantinya nggak sopan ke orang tua. Jawabnya tuh, Bu, udah saya mah itu mah seneng itu udah bukan niat mau berantem atau apa ya, itu mah ya manggil aja seneng, dan dianya juga suka kayak gitu. Oh iya, jadi hanya iseng gitu ya anak-anak itu. Tapi Bu Diana pernah sampai yang mendalam nggak, kenapa sih sampai berkelahi gitu? Kan awalnya cuma iseng, mereka cuma bercanda, mungkin awalnya tertawa-tawa, akhirnya kok bisa sampai berantem? Nah itu jadi dari iseng-iseng itu jadi terus gitu, jadi balas ya, jadi akhirnya terpancinglah emosinya gitu, akhirnya sampai berantem kayak gitu. Oh iya. Nah setelah hal tersebut terjadi, mungkin ada yang Bu Diana lakukan nggak? Kan misalnya anak di kelas udah ketahuan nih berantem, nah apa yang Bu Diana lakukan? Ya itu ya, kalau misalkan ada yang seperti itu biasanya saya suka lakukan pendekatan, terutama yang ke anak yang berselisih tadi gitu. Saya lakukan pendekatan, ajak ngobrol gitu ya, diajak tenang dulu, setelah itu ajak ngobrol, kasih pengertian gitu. Udah baik ya sebenarnya Bu Diana udah mau mengajak ngobrol anak tersebut, diberi pengertian. Nah setelah melakukan hal tersebut, kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Bu Diana lakukan, atau misalnya Bu Diana melibatkan siapa gitu dalam hal tersebut? Saya tuh gini, mau ini sih, kan kita udah bikin keyakinan kelas sebenarnya dari awal tahun ajaran itu sudah bikin keyakinan kelas, tapi masih terjadi seperti itu gitu. Berarti kan dari anak sendiri belum benar-benar paham keyakinan kelas itu seperti apa, terus dalam menerapkan ke nilai-nilai kebajikan juga seperti apa gitu. Mungkin saya akan coba kaji ulang kembali tentang keyakinan kelas bersama anak-anak gitu, dikaji kembali, siapa tahu dengan dikaji kembali itu ada perubahan dari anak-anak itu sendiri. Iya, sudah bagus berarti Bu Diana, karena memang anak-anak juga perlu diyakinkan lagi ya dengan ada keyakinan kelas itu harus dikaji ulang, kenapa bisa terjadi perkelahian di kelas padahal sudah ada keyakinan kelas. Nah setelah Bu Diana mengkaji ulang dengan anak-anak, apakah ada alternatif lain untuk masalah ini? Alternatif lain mungkin nanti saya akan kerjasama sama guru BK, kemudian dengan guru-guru rekan sejawat ya, terutama yang mengajar di kelas itu gitu, karena kan mereka juga berhubungan langsung dengan anak-anak yang ada di kelas. Kemudian saya juga ada ini berpikir ini kan yang itu tuh sebenarnya berhubungan dengan karakter ya. Namanya karakter pada anak itu tidak hanya dibentuk dari sekolah sebenarnya, kan yang paling utama itu awalnya dari keluarga. Mungkin saya akan coba bekerja sama dengan pihak keluarganya, terutama orang tuanya juga. Oh iya, berarti mungkin Bu Diana akan melibatkan banyak pihak nih ya. Nah pihak yang dilibatkan contohnya itu tadi berarti ya siapa? Ya, jadi nanti saya akan coba melibatkan guru BK, kemudian
guru-guru guru-guru yang mengajar di situ, dan nanti juga saya akan coba melibatkan orang tua, minimal saya bisa berkomunikasi dengan orang tua latar belakang anak seperti apa, mudah-mudahan nanti ketemu akar permasalahan. Iya, sudah baik sekali ya sebenarnya Bu Diana, sudah dari mengkaji keyakinan kelas, lalu akhirnya mungkin berkomunikasi dengan guru-guru lain, guru BK, dan sampai ke orang tuanya gitu. Sudah bagus sih Bu Diana. Nah sekarang kapan nih Bu Diana akan melakukan hal-hal tersebut? Insya Allah besok dengan guru-guru. Kalau dengan anak-anak sebenarnya kan sudah dilakukan ya, kalau pendekatan dengan anak-anak. Insya Allah besok saya akan coba berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di kelas, kemudian nanti juga dengan BK, dan nanti mungkin beberapa hari ke depan, 3 atau 4 hari ke depan saya akan coba bekerja sama dengan orang tuanya, karena kalau dengan orang tua kan harus ini dulu ya, harus jelas dulu, harus ada janji juga mungkin ya. Orang tua kan ada yang bekerja atau bagaimana. Iya, sudah baik sih Bu Diana. Lu gimana nih perasaan Bu Diana sekarang setelah ternyata oh iya Bu Diana udah bagus banget nih rencana untuk permasalahan kali ini? Alhamdulillah Bu Talita ya, saya jadi sudah lega gitu, karena saya sudah tergambar lah bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang ini gitu, dan saya sudah kebayang oh ya nanti ini langkah-langkahnya ini dulu, yang pertama, yang keduanya ini dulu gitu. Alhamdulillah Bu Talita, terima kasih atas waktunya. Semoga masalahnya cepat selesai, cepat teratasi, dan kalau misalnya Bu Diana masih ingin ngobrol, boleh, saya siap mendengarkan, siap ngobrol-ngobrol. Oh, makasih banget Bu Talita. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Talita, ketemu lagi ya. Iya, Tadi Pak. saya mengamati kegiatan coaching Bu Talita dengan coachingnya. Luar biasa, saya amati dari awal sampai akhir. Namun di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Talita ya. Iya, boleh Pak. Nih, sesuai dengan rubrik juga. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Talita pada saat kegiatan coaching tadi? Oh iya, yang sudah saya lakukan dalam kegiatan coaching tadi, saya berusaha menghadirkan penuh gitu ya saya dalam kegiatan praktik coaching tersebut. Lalu saya melakukan juga alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi coaching dengan beberapa pertanyaan. Setelah itu saya mengidentifikasi. Setelah mengidentifikasi muncul beberapa rencana aksi dari coaching itu sendiri. Kemudian adanya tanggung jawab dari coaching. Iya, jadi ketiga kompetensi itu sudah terpenuhi ya dalam kegiatan coaching, dan juga tadi sudah menurut Bu Talita sudah sesuai dengan alur tirta ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira dari ketiga kompetensi itu kompetensi yang mana yang akan dikembangkan setelah kegiatan coaching ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan setelah coaching ini adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena ya masih sama ya seperti tadi Pak, pertanyaan berbobot itu tidak bisa plug gitu keluar, karena harus banyak berlatih, dan juga mungkin kita harus banyak mencari wawasan juga agar timbul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Ya, terus saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya selama coaching tadi? Iya, boleh Pak. Nah, berdasarkan pengamatan saya, Bu Talita, pertama saya memberikan apresiasi ya buat Bu Talita, karena selama pengamatan saya melihat Bu Talita betul-betul
bisa tercapai kompetensi coach ini, yang pertama tadi Bu Talita bisa mendengarkan dengan penuh kesabaran, tidak terpancing untuk memberikan solusi gitu. Jadi itulah memang fungsi dari coach, cukup hanya menjadi pendengar yang baik gitu. Kemudian Bu Talita juga tadi bisa artinya alur tirtanya sudah betul-betul tercapai gitu, sesuai dengan alur tirta yang Bu Talita lakukan. Dan juga tadi Bu Talita di sini bisa menanyakan siapa yang dilibatkan, kemudian rencana aksinya bagaimana, kapan, langkah tanggung jawabnya seperti apa. Artinya di endingnya itu di akhir betul-betul si coach itu jadi memang lebih termotivasi, ide-idenya muncul, solusinya datang dari coach juga. Artinya Bu Talita sebagai coach itu sudah betul-betul bagus berdasarkan hasil pengamatan saya. Amin. Terima kasih banyak Pak Iman. Terus mungkin pertanyaan terakhir nih, tindak lanjut apa yang akan Bu Talita lakukan setelah kegiatan coaching ini? Iya. Mungkin tindak lanjut untuk saya ya sebagai coach terutama. Nah, sebagai coach ini sebenarnya bukan hal yang mudah ya Pak Iman. Jadi masih perlu banyak berlatih, perlu banyak menggali ilmu lagi tentang coaching. Nah, terus sebagai coach juga harus memiliki sosialisasi yang tinggi mungkin Pak Iman. Jadi tidak introvert gitu. Ya, Gimana mau jadi mau membuat orang lain terbuka kalau misalnya diri kita masih tidak terbuka, seperti itu. Mungkin itu Pak Iman. Ya, itu bagus tindak lanjutnya. Mudah-mudahan Bu Talita menjadi coach yang memang selalu dibutuhkan oleh rekan-rekannya, baik oleh murid maupun rekan sejawat. Ya, mungkin itu saja pengamatan saya Bu Talita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Iya, terima kasih banyak Pak Iman. Bu Talita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu Diana, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Pak Iman sekarang akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak Iman ya? Iya, betul Bu. Ya, kita kan kemarin sudah merumuskan rubrik penilaiannya ya Pak Iman ya. Nah, nanti saya akan coba mengamati proses kegiatan coachingnya Pak Iman bersama rekan Pak Iman. Nah, tapi sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan dulu, boleh? Boleh Bu, boleh. Iya. Yang pertama nih, saya ingin tahu dulu kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan oleh Pak Iman. Oh ya Bu, mungkin ada 3 kompetensi ya yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama, ketika saya menjadi coach harus dapat mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga kehadiran penuh selama kegiatan coaching itu. Oh gitu. Dari ketiga tadi yang disebutkan oleh Pak Iman ya, kompetensi yang tadi, kira-kira yang lebih spesifik yang akan lebih difokuskan lagi oleh Pak Iman itu yang mana? Untuk kompetensi ini yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan kompetensi merumuskan pertanyaan yang berbobot. Karena memang menjadi coach itu kuncinya di situ, pertanyaan yang berbobot. Artinya bisa dengan pertanyaan ini bisa memunculkan gagasan, ide atau solusi bagi coach itu sendiri. Oh, alhamdulillah, bagus Pak Iman. Nanti dalam proses coaching ya, dalam proses coaching ini, dalam kegiatan coaching ini, indikator apa saja sih yang diinginkan oleh Pak Iman ini? Artinya indikator yang ingin diinginkan itu yang ingin menjadi tujuan. Yang jelas coach menemukan solusi dalam permasalahannya, kemudian strateginya, langkah-langkah
dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Itu Bu, apa indikator yang ingin saya capai? Oh, itu ya indikatornya. Ya mudah-mudahan lah ya indikatornya bisa tercapai ya Pak Amin, Iman amin, ya. mudah-mudahan, amin. Di kegiatan coaching nanti, selamat melakukan kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Amin. Mangga silakan. Siap, siap. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam, Talita. Iya, apa kabarnya? Sama. Alhamdulillah baik. Pak Iman gimana? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Iya, Pak Iman. Gimana? Lagi ada waktu luang nggak? Kebetulan sedang lagi santai, Bu. Alhamdulillah. Habis dari kelas jadi lagi rehat lah. Iya, alhamdulillah. Gini nih Pak Iman, saya tuh sebenarnya mau curhat. Gitu. Oh, boleh. Dengan senang hati. Iya, jadi di kelas itu saya punya murid. Ya. Nah, dia itu dalam waktu 1 minggu itu jarang masuk sekolah. Jadi ada aja gitu dari seminggu teh sehari atau 2 hari nggak masuk sekolah kayak gitu. Nah, setelah saya tanya ke teman-temannya gitu ya, ada yang tahu nggak anak tersebut kenapa nggak sekolah? Ternyata anak-anak juga nggak ada yang tahu karena ya rumahnya nggak ada yang dekat sama dia kayak gitu. Jadi anak nggak sekolah, belum ada keterangan ya. Iya. Nah, dari kejadian itu Bu Talita udah cari tahu belum penyebab kenapa anak itu nggak sekolah? Nah, iya. Jadi kan misalnya hari Senin ke sekolah gitu ya, pas besoknya masuk sekolah, saya tanya langsung ke anaknya, "Nak, kenapa kamu kemarin tidak sekolah?" Nah, anak tersebut bilangnya, "Saya kesiangan Bu, setelah bangunnya, jadi saya nggak ke sekolah." Nah, di situ kan saya jadi, aduh, ini bukan alasan yang urgent gitu ya Pak untuk seorang anak nggak masuk sekolah. Jadi gimana ya, sedih juga sih sebenarnya dengar kayak gitu. Ya, jadi Bu Talita pun sudah mencari tahu penyebabnya. Tapi selain sebab itu ada yang lain nggak Bu? Nah, iya. Setelah saya cari tahu lagi, saya tanya ke teman-temannya, kan teman-temannya nggak ada yang dekat rumahnya, tapi ternyata anak tersebut itu yatim piatu Pak. Jadi di rumahnya itu sudah tidak ada orang tuanya. Nah, di situ saya langsung berpikir, oh iya, berarti bangun kesiangan juga karena tidak ada yang mau bangunin gitu. Kalau misalnya orang tua lain mungkin kan, ayo bangun nak sekolah gitu. Nah, untuk dia mungkin ya harus bangun sendiri seperti itu. Nah, setelah dicari tahu juga, dia itu tinggal dengan kakaknya. Nah, kakaknya ini juga masih muda gitu, masih belum berkeluarga, jadi mungkin masih belum tergugat gitu hatinya untuk ngurusin adiknya yang masih SD gitu. Jadi penyebabnya sudah tahu ya, sudah ada data itu penyebab kenapa anak itu tidak sekolah. Nah, kira-kira ini tadi kata Bu Talita pengen cerita curhat. Iya. Apa sih harapan Bu Talita setelah curhat seperti ini? Iya, jadi harapan saya tuh anak tersebut gitu ya Pak, inginnya ya seperti anak yang lain gitu, masuk sekolah full gitu ya, jadi pelajaran juga nggak tertinggal. Kan kalau misalnya dalam seminggu katakan nggak masuk terus, pasti ada beberapa pelajaran gitu yang dia ketinggalan. Jadi pas dia masuk teh anak-anak yang lain mau udah bisa, dia masih apa ini gitu. Jadi inginnya tuh dia masuk sekolah, nggak ketinggalan pelajaran. Terus yang paling pentingnya inginnya tuh adanya kemandirian gitu dari anak tersebut, karena memang sudah latar belakangnya seperti itu ya. Mau dikatakan mau tidak mau gitu ya, anak tersebut harus lebih mandiri daripada teman-temannya yang lain. Ya, jadi harapannya mah tetap ya normal seperti murid yang lain, sekolah seperti biasa. Bahkan tadi anak itu, harapan Bu Talita anak itu lebih mandiri meskipun memang yatim piatu. Nah, kira-kira nih sudah tahu kan tadi penyebabnya seperti ini, harapan Bu Talita seperti itu. Kira-kira punya rencana apa nih untuk mengatasi masalah itu Bu Talita? Sejauh ini
rencananya itu yang ingin banget dilakukan sebenarnya saya ingin ketemu dengan kakaknya sih Pak, karena belum pernah ketemu juga dengan kakaknya, belum pernah ngobrol langsung. Kalau misalnya via telepon juga susah gitu, belum kadang saya nge-WA nggak dibalas atau misalnya telepon nggak diangkat. Jadi mungkin untuk kedepannya inginnya sih bertemu dulu dengan kakaknya tersebut, mungkin membuat jadwal ya. Selaku penanggung jawab si anak itu. Iya. Nah kan tadi sulit dihubungi nih. Kira-kira ada rencana yang lain nggak untuk untuk supaya bisa teratasi solusi masalah itu? Kalau rencana yang lain mungkin saya kan ada wali kelas sebelumnya ya Pak ya. Jadi setelah saya tahu anak tersebut ini yatim piatunya tuh waktu setahun kemarin, waktu sebelum sama saya gitu. Nah kebetulan wali kelas yang lalu ini tahu rumah anak tersebut di mana. Nah jadi mungkin selanjutnya kalau misalnya masih belum susah gitu ya berhubungan dengan kakaknya, saya akan melakukan home visit gitu, minta ditemani oleh wali kelas sebelumnya yang tahu rumah anak tersebut. Nah itu bagus sih rencana itu ya. Memang kedua rencana itu memang tepat untuk mengatasi solusi tadi. Setidaknya mungkin nanti ada komunikasi dengan kakaknya, juga ada komunikasi dengan wali kelas sebelumnya. Nah itu kan Bu Talita sudah punya rencana nih, kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Iya, insya Allah untuk menghubungi kakaknya via WA dulu mungkin ya Pak, akan saya lakukan insya Allah setelah ini mungkin ya. Semoga ada balasan. Kalau misalnya masih belum ada balasan, saya besok bakal ngobrol sama wali kelas yang sebelumnya biar minta bantuannya untuk melakukan home visit. Ya betul, berarti besok atau lusa secepatnya ya. Iya. Nah kira-kira siapa yang akan dilibatkan sama Bu Talita? Nah, yang akan saya libatkan secara langsung sudah jelas ya anak tersebut. Teman-temannya juga mungkin akan saya libatkan karena mereka yang lebih tahu duluan gitu anak tersebut bagaimana latar belakangnya. Lalu rekan guru saya yang sebagai wali kelas sebelumnya juga kakaknya langsung sebagai wali murid dari anak tersebut. Iya Bu Talita, betul, tadi saya menyimak curhatan Bu Talita dan sudah ada solusinya ya, udah jelas solusinya seperti itu, rencananya kapan. Sekarang gimana perasaan Bu Talita nih? Alhamdulillah sih Pak Iman, rada lega gitu ya. Yang awalnya saya tuh cuman gimana ya ngelihat anak tersebut tuh kayak aduh kasihan gitu, yang teman-temannya ada orang tuanya, dia nggak ada siapa-siapa gitu di rumah, jadi motivasi dari orang tua nggak ada sama sekali. Saya tuh kepikiran gitu, kasihan, aduh ini anak tadi pagi mandi nggak ya, kadang sampai mikirin kayak gitu, sarapan dulu nggak ya di rumah kayak gitu. Tapi setelah curhat dengan Pak Iman, alhamdulillah saya merasa lega gitu, rada plong. Saya bisa ada solusi dan langkah-langkah yang akan saya lakukan seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Pak Alhamdulillah Bu Talita ya Iman. dapat solusi, dan yang pasti lebih terasa tenang dan lega sudah dapat solusi. Mudah-mudahan bisa cepat teratasi sehingga anak itu normal seperti biasa, seperti murid yang lain. Iya, amin. Pokoknya tetap semangat Iya, ya. amin. Makasih banyak ya Pak Iya, Iman sama-sama, waktunya. sama-sama. Kalau butuh curhat lagi bisa hubungi saya lagi. Ya amin. Makasih Iya, Pak iya. Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iman, alhamdulillah tadi kegiatan coachingnya sudah selesai ya Pak Iman ya. Ya alhamdulillah. Tadi selama coaching apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Iman? Selama coaching mungkin saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya. Alur tirta di mana di situ saya ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan pada ini ke tanggung jawab gitu. Jadi sesuai dengan alur tirta itu yang saya lakukan. Oh iya, jadi menggunakan alur tirta Ya. ya. Nah dengan alur tirta tadi apa namanya, indikator, bagaimana indikator yang sudah dirumuskan Pak Iman tadi?
indikator saya Dengan sudah pencapaiannya, sudah tercapai karena saya di situ terus menjadi coach yang memang mendengarkan secara aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang berbobot dan juga kehadiran penuh saya di situ gitu. Fokus ke coaching gitu. Oh iya, itu kompetensinya ya yang Ya, tadi ya. betul. Alhamdulillah, berarti kompetensi yang tadi sudah ada semua ya? Sudah Oke. tercapai. Nah, boleh saya ini menyampaikan pengamatan saya. Boleh. Tadi kan saya mengamati kegiatan coaching tadi ya, Pak Iman bersama Bu Talita ya. Ya, boleh Bu, boleh dengan senang hati. Nah, tadi selama coaching, alhamdulillah saya melihat, saya mengamati Pak Iman sebagai coach itu sudah memberikan kesempatan kepada coachee ya untuk bercerita, di mana Pak Iman ini sudah terlihat menjadi pendengar dan tidak hanya pendengar saja, jadi menjadi pendengar yang aktif ya. Jadi ada terasalah kehadiran penuhnya di situ gitu. Nah, itu kemudian juga tadi Pak Iman juga ini sudah terlihat memperjelas tujuan pembicaraannya, arahnya mau kemana gitu. Itu dan saya juga mengamati tadi Pak Iman mencoba menggali potensi dari coachee tadi ya, menggali potensi dari coachee tadi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menanyakan rencana apa yang akan dilakukan, dan Pak Iman berusaha untuk mengarahkan coachee agar tidak hanya satu rencana saja, biar ada rencana lain, karena ya Pak Iman ya. Kemudian juga Pak Iman juga mencoba untuk coaching ini bisa bertanggung jawab dengan menanyakan kapan ini akan dilaksanakannya kan gitu ya. Gitu. Alhamdulillah Pak Iman itu kalau menurut saya itu sudah baik ya selama Pak Iman menjadi coach tadi dan bisa menuntun coaching gitu. Itu kemudian nih dari kegiatan coaching tadi ya, rencana tindak lanjutnya untuk Pak Iman itu seperti apa? Untuk rencana tindak lanjut paling saya lebih memperdalam lagi latihan lagi terkait dengan indikator pertanyaan yang berbobot, karena itu mungkin salah satu kunci untuk menggali solusi dari coach itu sendiri. Iya betul. Ada lagi? Sementara itu saja dulu. Iya mungkin ya. Memang penting ya untuk kita berlatih pertanyaan yang berbobot gitu ya, biar kitanya lebih terampil sehingga pembicaraan juga lebih terarah ya. Mengarah kepada solusi yang menyelesaikan permasalahan dari coaching itu sendiri ya Pak Iman ya. Iya. Mungkin itu saja ya Pak Iman ya. Terima kasih Bu atas masukannya, atas bimbingannya. Atau ada lagi? Yang sementara cukup saja. Ya baik. Ya baik, terima kasih Pak Iman. Ya, sama-sama, Bu. Mudah-mudahan Ya. nanti bisa diaplikasikan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.